Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gusti Wahyu Al-Fatih dari MTS Miftahul Ulum Sutojayan. Pada Harlah Ma'arif ke-93 ini, saya ikut berpartisipasi dalam cabang lomba Innobel atau inovasi pembelajaran, khususnya pada pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya pilih adalah modul dalam bentuk e-modul dengan bantuan blog. Pada kesempatan kali ini saya memposisikan diri saya sebagai peserta didik, karena pada saat kegiatan pembelajaran nanti peserta didik menggunakan alat atau menggunakan bantuan HP untuk masuk ke dalam blog yang telah saya buat. Pertama, kita masuk dulu ke dalam browser. Selanjutnya, kita klik telusuri atau ketik alamat web. Di sini kita memasukkan atau mengetik nama blog saya, gustialfathie.blogspot.com. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam blog yang telah saya pilih, yang telah saya buat. Kemudian kita klik lihat versi web. Nah, ini adalah tampilan dari blog yang telah saya kembangkan. Selanjutnya, kita klik home. Pada home tersebut ada beberapa menu pilihan yang telah saya buat berdasarkan sintaks pembelajaran PBL. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, kemudian masalah atau orientasi masalah, kemudian mari selidiki, sebaiknya kita tahu, menu yang kelima speak up, kemudian menu yang keenam evaluasi, menu yang ketujuh refleksi, kemudian penutup. Selanjutnya saya akan masuk ke menu pendahuluan. Pada menu pendahuluan ini ada cabang-cabang menu. Yang pertama ada kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, daftar hadir, dan apersepsi. Menu yang berikutnya adalah menu masalah atau orientasi masalah. Di sini misalnya kita masuk di pertemuan pertama dan kita ingin menyampaikan orientasi masalah kepada peserta didik, maka kita tinggal mengklik orientasi masalah pada pertemuan pertama. Setelah disampaikan orientasi masalah, selanjutnya sesuai dengan sintaks PBL, maka siswa akan diberi kesempatan untuk duduk berkelompok. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian melakukan kegiatan penyelidikan. Selanjutnya kita masuk ke menu mari selidiki. Nah, sesuai dengan pertemuannya, misalnya pertemuan pertama, maka kita masuk ke kegiatan mari selidiki pertemuan pertama atau pertemuan kedua. Di sini berisi tentang LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, pada menu sebaiknya kita tahu. Nah, pada menu sebaiknya kita tahu, di sini ada bahan ajar, ada materi yang di sini berisi tentang buku siswa. Kalau bahan ajar, nah bahan ajar ini berisi bahan ajar sesuai dengan pertemuan hari itu. Misalnya hari tersebut adalah hari pertemuan pertama, maka sesuai dengan orientasi masalah, sesuai dengan kegiatan LKPD-nya, maka bahan ajarnya adalah bahan ajar pertemuan yang pertama. Setelah siswa melakukan kegiatan penyelidikan dengan melakukan kajian literatur pada bahan ajar pada buku siswa, maka siswa diberi kesempatan untuk melakukan speak up atau melakukan presentasi. Nah, di sini penyajian hasil pada pertemuan pertama. Jadi di sini ada kesempatan dari perwakilan kelompok untuk melakukan presentasi, sedangkan kelompok yang lain melakukan tanggapan atau memberi tanggapan kepada kelompok yang melakukan presentasi. Selanjutnya, pada kegiatan evaluasi,
Kegiatan evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian indikator pembelajaran. Jadi di sini evaluasi pembelajaran saya susun berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Setelah itu ada kegiatan refleksi. Pada kegiatan refleksi ini, siswa bisa menyampaikan perasaannya tentang kegiatan pembelajaran hari ini, atau bisa berupa kritik dan saran kepada ibu guru atau bapak guru tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, di sini berisi tentang nilai-nilai yang dicapai oleh siswa berupa nilai sikap, nilai diskusi, dan nilai presentasi. Jadi semua kegiatan dalam proses pembelajaran sudah tercakup di dalam modul yang telah saya buat. Di sini saya akan menunjukkan, misalnya pada kegiatan orientasi masalah, di sini siswa juga bisa melihat orientasi masalah yang terhubung dengan link YouTube yang telah saya buat. Seperti yang tampak di layar, di sini saya menyampaikan orientasi masalah. Nah, jadi pada blog, kenapa saya memilih media pembelajaran blog? Karena pada media pembelajaran blog ini sudah mencakup semua kegiatan pembelajaran. Jadi misalnya saya ingin menampilkan gambar, saya tinggal mensisipkan link gambarnya. Jika saya ingin menampilkan video pembelajaran yang terhubung dengan YouTube, saya tinggal memasukkan atau mensematkan link YouTube-nya. Jika saya ingin menampilkan bahan ajar, maka saya tinggal memasukkan bahan ajar yang ingin saya sampaikan kepada peserta didik. Kemudian saya ingin menunjukkan evaluasi. Evaluasi yang saya buat ini, pertama saya buat dengan menggunakan bantuan Google Form, kemudian linknya saya kopikan, saya sematkan. Jadi di sini semua peserta didik bisa mengerjakan, hemat waktu, hemat biaya, tidak ada pengkopian kertas, hemat kertas. Hemat waktunya, guru tidak perlu menyebarkan soal, tidak perlu memfotokopi soal, tidak perlu ngeprint soal. Jadi di sini guru sudah bisa mendistribusikan soal. Yang berikutnya saya ingin menunjukkan bahan ajar. Di sini adalah bahan ajar yang telah saya buat. Nah, ini adalah bahan ajar yang telah saya susun berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Jadi, kenapa saya memilih e-modul dengan bantuan blog? Salah satu alasannya adalah karena peserta didik zaman sekarang tidak ada yang tidak memahami atau tidak ada yang tidak memanfaatkan teknologi internet. Hampir semua peserta didik menggunakan HP atau internet. Jadi modul ini bisa dipelajari oleh peserta didik dimanapun peserta didik berada.
Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.